Nyapu yang bersih ya Mbak. Kalau nggak bersih ntar dapat suami yang berewokan mau. Ih nggak apa-apa kalau kayak Zain Malik. Ih ngimpi. Ngarep banget. Ya ini geser dah. Ya Allah kalian ini kakinya loh. Ya Allah Ca, ini kenapa sih? Aduh, nyapu apa punya masalah pribadi? Tuh, ini mahal nih sepatu nih mahal. Kenapa sih pada berisik banget? Ini kamu nih kakinya. Dia takut gara-gara omonganmu tadi. Katanya nanti berewokan. Iya tapi pelan-pelan dong. Rizky Nazar berewokan. Iya Rizky Nazar. Mimpi banget sumpah. Kalau dapetnya Rizky Nazar. Kalau bukan Rizky Nazar, nasib namanya, Ca. Duh. Kamu mau kemana rilis? Mau siap-siap dulu. Aku mau pergi. Nggak boleh dandan di sini loh, di atas kasur pamali. Sekata-kata ya, Ca. Itu kan katanya kalau lagi hamil. Kamu kemarin mual kayak emang bener-bener deh. Ini kata budeku. Iya katanya tuh kalau cewek tapi lagi hamil, terus dia tuh rias muka di atas kasur, nanti anaknya nggak cakep, cakepnya diambil emaknya doang, katanya gitu. Iya, tapi kok aku baru denger ya? Kamu sih kemana aja? Kamu kemana aja sih? Tapi sebetulnya nggak ngerti juga bener apa enggak sih ya. Aku juga sebetulnya masih bingung tahu. Ya ada yang bener ada yang enggak juga sih. Nggak tahu juga masih bingung. Kalau menurut Mbak Caca gimana? Menurutku sih kayaknya bener deh. Menurut tapi dikhususin untuk orang hamil gitu? Katanya, makanya masih bingung juga. Sebetulnya pengen tanya-tanya gitu sih ke yang tahu sebetulnya iya apa siapa ya tapi ya? Iya makanya. Kamu katanya ada kenalan kemarin Nun? Hah, kemarin itu aku baru ketemu sama Ustazah. Oh iya? Nah, kemarin itu aku juga sempat minta nomornya kan. Siapa tahu dia bisa jelasin tentang ini. Soalnya kebiasaan kita emang di dalam kamar sering make upan kan, apalagi di kasur gitu. Gimana kalau aku telepon aja? Boleh. Aduh keren banget sih Nun punya relasi kayak gitu. Gak nyangka deh. Aku dikira kita mah cuma kenalanmu tukang bentar aku telepon dulu. Aduh. Coba. Halo, assalamualaikum. Ustazah lagi di mana? Lagi deket sini. Ini Iya. Ini Ustazah bisa nggak mampir bentar dulu di tempat aku, tempat kita kemarin ngobrol? Iya. Iya. Oke Ustazah, aku tunggu ya. Oke Ustazah, assalamualaikum. Keren. Yes. Ya udah, habis ini berarti kita ngobrol ya. Nanti kan datang. Oke deh. Soalnya aku tuh juga bingung tahu soal kayak gitu tuh mau nggak percayanya nanti beneran, nggak percaya tapi ya pengen percaya. Oke, kalau gitu kita lanjut ya habis ini kita ngobrol sama Ustazah kenalan kamu. Tapi setelah yang satu ini jangan kemana-mana, tetap di Ngaji Sebaya. Baiklah pemirsa, kembali lagi bersama kita di Ngaji Sebaya. Nah setelah ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama Ustazah kenalannya Ainun. Iya, kayaknya nanti dia dikit lagi baru nyampe, kita tunggu aja paling 5 menitan. Oke. Untung dia lagi juga udah jalan-jalan di siap. sekitar sini. Kamu kok bisa kenal sih? Keren banget. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kebetulan banget lagi di dekat sini tadi. Gimana kabarnya? Pada sehat-sehat? Alhamdulillah. Berhubungan banget nih Ustazah ada di sini. Jadi kita tuh tadi lagi bahas sesuatu yang mungkin apa ya? Tabu di mata kita. Tabu. Apa itu? Kita masih suka bingung. Oh, mitos. Tadi apa yang diobrolin? Kata Ainun kalau saya nyapunya nggak bersih, dapatnya suami berewokan. Kalau kayak Zain Malik nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Ya kalau dapatnya nggak kayak gitu, nasib namanya. Oke. Ya memang ya masyarakat kita ini masih hidup dengan mitos ya. Kayak misalnya teman saya itu ada yang nggak mau pergi pada saat hari lahirnya. Hari lahir hitungan di daerahnya ya, bukan hari lahir kita kayak Februari Januari begitu ya. Jadi dia hitung dulu, misalnya saya ajak pergi, ayo kita pergi gitu. Jauh nggak? Iya jauh. Kenapa? Wah saya pantangan untuk pergi di saat saya lahir ya, atau bahasa Jawanya weton ya. Pada saat weton saya itu nggak mau dia. Kemudian dia juga nih pada saat
ini hujannya nggak reda-reda, ya itu kemudian dipasang bawang-bawang itu untuk ditaruh di jemuran, pernah deh saya lihat juga. supaya apa namanya hujannya nggak terus menerus gitu. Banyak Tapi juga kalau di kan tempat mitos saya nggak ada kayak gitu ya, Bu? nggak ada ya, memang Berarti itu nggak semuanya ya. memang kadang-kadang itu terjadi pada masyarakat tertentu ya. Jadi kayak mitos-mitos kalau hamil pantangannya ini banyak sekali. Tadi gimana Bu, tadi? kata Caca gini, kan tadi saya mau siap-siap pergi, terus saya make up di atas kasur. Kata Caca jangan kayak gitu. Nanti kalau misalnya make upan di atas kasur, besok anak kamu itu nggak cakepnya cakep. diborong sama emaknya aja nih gitu. Iya, Nah, itu sebetulnya kadang gimana memang tuh? begitu. Jangan duduk-duduk di depan pintu, Iya, nanti kamu nggak laku. Nggak laku. Kan kita Terus jadi gimana bingung tuh? gitu. Iya, memang di dalam masyarakat kita budaya mitos itu masih sangat kuat ya. Masih dipegang terutama sekali oleh generasi di atas teman-teman mungkin ya. Di sini kan muda-muda semua. Iya. Kita sebaya kok. Oh, nggak sebaya. Itu kira-kira kita kan itu mitos orang dulu ya, mungkin orang tua dulu. Itu masih bisa kita pakai sekarang nggak sih? Nah itu kalau misalnya itu menyangkut apa namanya semacam dongeng-dongeng untuk di mulut saja itu nggak masalah. Tetapi kemudian kalau kita mempercayai ada sesuatu di luar Allah begitu yang akan melindungi kita, nah itu nggak bolehnya di situ. Jadi kalau mitos itu kan sebetulnya dari akar katanya itu mithe ya, itu tadinya adalah sebuah cerita dari omongan orang gitu ya. Catat. Dari omongan orang. Jadi bukan yang dihadapi sendiri, tapi katanya ya. Jadi cerita yang dibuat orang lalu ada sebagian masyarakat yang percaya. Nah, pada masyarakat lampau ya, dalam buku-buku disebut masyarakat primitif, tapi mungkin kalau di tempat kita sudah nggak primitif tapi masih percaya juga ya. Itu yang seperti itu memang diciptakan gitu untuk membuat sistem, aturan-aturan dalam hidup. Jadi misalnya kalau di jalan nggak boleh duduk-duduk, bukan karena nggak laku ya, tapi itu hanya untuk sistem supaya nggak seperti itu. Tapi memang menghalangi jalan dan mudah kena angin sehingga kan tubuh menjadi sensitif dan sebagainya. Itu kan maknanya sebetulnya ada yang bisa kita cari, tetapi ekspresinya itu kemudian kadang-kadang dialihkan ke persoalan lain kayak tadi sebetulnya kan jangan di kasur terus, nanti kamu jadi males gitu ya. Jadi males maksudnya. Mungkin ngode itu, jangan mager, jangan di kasur terus. Ntar yang cantik kamu sendiri ya bersolek terus anaknya nggak dipikirin nanti kan gitu. Sebetulnya ada hubungannya, tapi hubungan itu jauh gitu. Nah, itu batasannya adalah ketika kita hanya mempercayai di level sebagai omongan ya memang harus hati-hati juga, jangan sampai kemudian pertama mengganggu akidah kita ya. Jadi kalau misalnya mau pergi harusnya udah di planning bagus sekali, tapi terus berpikir nanti aku takut kenapa-napa gitu ya. Mau makan ini itu pada saat hamil misalnya, kan justru kok asupannya harus banyak, tapi kemudian jadi berpikir nanti anakku jadi begini gitu. Nah itu kemudian kita memikirkan sesuatu kekuatan di luar Allah, itu yang nggak boleh. Nah kemudian lagi kalau kalau misalnya mitos itu kemudian sampai membuat kita harus ke dukun, ke orang-orang yang orang pinter ya, yang kita kemudian mempercayai adanya kekuatan selain Allah, kan kita cukup saja sebetulnya doa-doa ikhtiar ya, tirakat sebisa kita begitu. Maka itu kemudian menjadi kabur kan keimanan kita karena bisa percaya selain Allah. Mbak mungkin bisa dibaca surat Luqman ayat 13. Nah, mumpung pegang HP kan? HP katanya jangan dipakai untuk cetan doang. Sosmedan ya, selfie dan sebagainya. Kita ngaji dulu gitu kan. Coba kita ngaji pakai HP deh. Kita dengerin ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah. Inna syirka la zulmun azim.
Sadaqallahul azim. Subhanallah ya, hati jadi tenang banget sih Mbak. Gimana? Penuh penghayatan gitu gimana caranya ya? Ajarin dong Nun kapan-kapan. Mesti make up Iya. terus. Aduh, ya udah deh kapan-kapan kita belajar Harus mengaji saatnya ya. belajar ya, nggak make upan terus. Jadi itu tadi kan Luqman berpesan pada anaknya, yang pertama sekali bagi kita itu la tusyrik billah. Jangan menyekutukan Allah, jangan syirik. Kenapa? Karena itu betul-betul kedzaliman yang paling hot, paling pedih gitu ya. Kedzaliman yang paling dibenci Allah, paling banget, kedzaliman yang paling banget itu adalah sesuatu yang sangat vital untuk disampaikan kepada generasi yang sekarang. Jadi memang ada banyak mitos, tetapi jangan sampai kemudian kita ini ngikutin aja begitu. Jangan sampai kemudian membuat kita dekat-dekat dengan kesyirikan. Nah, kalau di sana di barat ada teori mitosnya, namanya mitologi. Yang punya teori namanya Pak Roland Barthes. Ya, kita panggil Pak aja, SKSD sok kenal sok dekat. Berasa tetanggaan ya sama Pak Ron. Iya, Pak Roland Barthes ini punya teori. Kalau kita memahami mitos itu ada dua sebetulnya, ada tahapannya language ya, tahapannya bahasa ya, kemudian ada tahapan myth atau mitos itu. Nah pada tahapan bahasa misalnya jangan jangan bermake up di atas kasur ya, itu bisa kita maknai secara denotatif dan bisa secara konotatif. Kan di SD kita juga udah diajarin itu ya, SD, SMP, SMA. Denotatif artinya kata-kata di mitos itu tadi ya. Tapi kata-kata apa adanya ya. Jadi kalau misalnya jangan duduk di depan pintu ya, udah itu kita maknai jangan duduk depan pintu, nanti kamu nggak laku gitu kan. Nggak laku apa nih maksudnya? Emang kita jualan ya? Emang kita barang dagangan. Emang kita barang dagangan kan? Enggak gitu. Jadi teksnya atau bahasanya itu yang dipahami. Lalu di situ ada konotasinya ya. Oh, apa namanya? Ada kiasannya bisa kita lihat. Oh, saya tidak boleh duduk di situ, nanti menghalangi dan sebagainya. Tapi ada juga nanti levelnya mitos gitu. Nah, levelnya mitos itu misalnya nanti akan terjadi sesuatu, ada apa-apa denganku. Kalau level mitos itu kita sudah menarik ke kondisi kita saat ini. Jadi bukan hanya pada orang-orang dulu seperti apa, masyarakat itu seperti apa, tapi ke kondisi kita gitu. Jadi kalau menurut saya supaya kita hati-hati, setiap ada mitos, kita mikir deh gitu. Kan Allah sudah kasih kita akal pikiran. Jadi nggak cuman ke bahasanya itu, tetapi ke maknanya yang lebih gitu. Diambil maknanya itu. Apa ya sebetulnya? Kenapa kok kita nggak boleh melakukan itu? Berarti mungkin ada sesuatunya. Nah, sesuatunya itu aja yang dikejar. Jangan percaya pada yang teksnya itu, tetapi percaya pada maknanya itu apa. Mungkin ada sesuatu yang memang tidak diperbolehkan atau sistem di dalam sosial kemasyarakatan yang dibangun untuk itu. Ya, tetapi kemudian jangan takut misalnya kalau kamu melanggar kamu akan mendapat celaka. Kirim ke 1000 orang kayak ya. Nah itu sebel banget kalau dapat becean itu kirim ke 1000 orang. Kalau enggak. Padahal ini kita akan aku datangi. Nakutin ya. Iya, Bu, enggak saya lah. juga mau tanya itu kan biasanya itu mitos-mitos kayak gitu tuh dekat dengan hal-hal antik gitu ya. Kadang tuh misal radio gitu kan kita suka takut radio tua tuh kan ada radio-radio tua. Terus itu kayaknya antik, takut nanti kalau keluar suara sendiri dan lain-lain. Tahayul gitu. itu ya. Kan kadang ada Bu tapi ketakutan kayak gitu ya. Terus tapi belakangan ini tuh ada hal yang lebih menakutkan. Gimana? Yang berasal dari pikiran kita sendiri yang diyakini benar. Nah itu seperti apa Bu? Oke, kalau misalnya yang tadi yang ada sesuatu kayaknya ada hantunya gitu ya, kita tahayul ya maksudnya ya. Kalau mitos itu biasanya dekat sama orang-orang membahasnya dari sisi khurafat kalau dalam agama Islam ya. Jadi katanya kemudian cocokologi ya, dicocok-cocokkan seperti agak ini. Maksa kadang ya, agak Bu. maksa itu. Maka kalau menurut saya masyarakat kan susah banget nih ya untuk kita beri pengertian itu. Kita lebih baik menjelaskan saja, oh ini maksudnya seperti ini gitu, ini artinya ini. Jadi ada tahapannya, bagaimana tahapan sebagai sebuah teks yang dipercaya oleh masyarakat, lalu kita mencoba mengajak masyarakat berpikir lebih jauh dari makna teks tersebut, dari makna mitos itu sebagai sebuah
kata-kata biasa ya. Jadi kita ajak berpikir lebih begitu ya. Masyarakat kan umum kan ini banget ya, kadang-kadang budayanya sangat masuk ke dalam diri sampai nggak terkejar ini maksudnya apa gitu ya, pokoknya gitu aja gitu ya. Kenapa sih emangnya pokoknya? Dulu pada saat saya kuliah seperti teman-teman ini, kalau ada pokoknya kita bayar 5.000 loh. Kalau ada pokoknya. Karena pokoknya itu mandek sudah rasionalisasi kita, padahal Al-Qur'an selalu mengajarkan untuk berpikir ya, supaya gunakanlah akalmu kan begitu ya. Semua ini memang sudah nyata di muka bumi sehingga kita terus menerus berpikir. Lah kalau sudah pokoknya, udah kita nggak boleh berpikir lagi. Nah itu Udah sangat titik, bertentangan. Bu. Udah Nggak bisa titik, koma. nggak bisa ditawar lagi, nggak bisa diajak diskusi lagi. Makanya harus bayar 5.000. Iya, harus goceng dulu. Ya. Bukan Iya. buat apa-apa sih waktu itu, untuk rame-ramean supaya kita menghindari Iya. dari kata pokoknya itu tadi. Nah mitos-mitos yang serba pokoknya itu sebaiknya kita hindari. Ayo kita ajak untuk berpikir lebih di balik itu. Kan ada juga mungkin masyarakat punya tradisi tetapi belum terjelaskan dengan baik dari generasi ke generasi kan. Betul. Itu kan ratusan tahun ya, mungkin dari dulu sampai sekarang seperti itu. Maka rasionalisasi itu penting sebagai kata kunci kita untuk memahami mitos. Betul. Nah, Sambil Ternyata mitos ini banyak banget ya yang bisa dibahas, nggak cuma sekedar katanya-katanya. Iya. Tapi kalau Episode. dikupas lagi banyak banget yang bisa kita pahami lagi. Nah, Iya. kita masih bakal ngobrol-ngobrol lagi nih tentang mitos, tapi setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Ngaji Sebaya. baiklah pemirsa, kembali lagi bersama kita di Ngaji Sebaya. Nah Ibu, tadi kan kita ngobrol tentang mitos ya Bu. Nah saya mau tanya terkait mitos, gimana kalau mitos yang kita tidak percaya enggak itu kejadian beneran? Kayak misalnya nih Bu, ada kupu-kupu atau cicak ya, kalau datang ke rumah nanti ada tamu. Ada tamu, Ada tamu beneran. Ada tamu beneran gitu. Iya, jadi memang kan ada yang namanya faktor kebetulan, ada juga faktor berulang, seperti itu yang dititeni. Ya, kadang-kadang memang kemudian terjadi itu memang ada sebabnya ya, karena kebetulan itu tadi, atau karena memang orang yang membuat mitos tadi kan punya kearifan-kearifan lokal yang dia titeni secara berulang. Oh, kalau begini akan begini, maka kemudian dibuat formulasi kalimat-kalimat atau bentukan-bentukan mitos, jangan begini, nanti akan begini, seperti itu. Tapi menurut saya kalau misalnya kita mendapatkan seperti itu, berpikir logis saja bahwa itu bisa terjadi karena pernah terjadi seperti itu, bisa terjadi juga karena kebetulan, gitu aja Mbak ya. Jadi Dan nggak memang harus mentah-mentah dipercayain. dan itu memang konstruk masyarakat yang seperti itu, sehingga untuk persoalan kemasyarakatan Allah juga sudah mengajarkan dalam surat Ali Imran ayat 110. Bisa dibantu baca lagi biar HP-nya manfaat. Iya, HP-nya manfaat. Kita juga menyimak deh, kita buka Al-Quran yuk dari sini yuk. Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Shadaqallahul azim. Subhanallah ya,
luar biasa. Tiap dengar, Masya Allah hati menjadi tenang sekali. Emang Al-Quran tuh membuat hati tenang kok. Alhamdulillah. Adem ya. Apalagi dibacakan dengan sesuatu yang istimewa. Jadi double nggak tuh ademnya? Adem kuadrat. Ya, adem kuadrat. Jadi kalau kita sudah berhadapan dengan masyarakat, ya kita pegang ayat-ayat tentang masyarakat gitu. Kuntum khaira ummatin. Kalau sudah kamu seperti itu, jadi adakanlah masyarakat yang tadi percaya mitos itu, kita ajak untuk menjadi masyarakat yang baik gitu. Ta'muruna bil ma'ruf, caranya kita membahas mitos tadi juga dengan yang ma'ruf, bukan dengan jangan percaya mitos gitu ya. Mitos tuh membuat kita sesat. Waduh, sudah menyesatkan itu sudah bawa-bawa bikin galau. Iya, ta'muruna bil ma'ruf kan tadi yang dibaca begitu ya. Kita menyampaikan nih mitos tuh begini konstruksinya, ada konsep di belakangnya yaitu begini-begini. Itu kita sampaikan dengan cara yang ma'ruf. Berarti kalau misalnya yang mitos itu nggak harus kita percaya 100% ya Bu, harus kita landaskan juga dengan ayat-ayat Allah. Iya, untuk memahaminya ya karena kita muslim, Karena kita semua muslim punya muslimah ya, kita harus punya pegangan terhadap apa yang terjadi di sekitar kita. Jadi jangan langsung percaya gitu aja ya Bu. Iya memang. Berarti tadi tuh kita harus buka-buka dulu tuh sebenarnya. Kalau mitosnya misalnya kita mempercayainya sebagai dongeng, mitos-mitos kan ada ya, kita percaya dongeng-dongeng, bukan percaya, kita menikmati dongeng-dongeng itu ya hanya untuk sebagai hiburan, hanya untuk kita ketahui itu sebagai fiksi, itu menghaluskan budi, itu nggak apa-apa. Tapi kemudian kalau kita percaya ini ada sesuatu hal yang akan membuat kita celaka atau kita kemudian harus meminta bantuan kepada selain Allah, itu yang nggak boleh. Itu yang sudah salah kalau sampai udah tanhauna anil mungkar tadi juga sudah tanhauna anil mungkar. Jadi kalau misalnya masyarakat itu tadi cenderung kepada kemusyrikan, kita juga harus ngasih tahu gitu, ini nggak pada tempatnya. Kita tidak boleh kemudian mencari pertolongan kepada selain Allah. Dan paling pentingnya justru di buntutnya tadi, wa tu'minuna billah. Ya, jadi apa yang kita pakai dalam kehidupan sehari-hari itu tidak lain adalah untuk kita berusaha mengajak masyarakat kita sendiri, keluarga kita untuk selalu beriman kepada Allah. Jadi mitos ini memang ada di masyarakat, tetapi bagaimana caranya supaya kita mendudukkan masyarakat biar tahu intinya saja dari struktur sosial yang selama ini berjalan, tetapi keimanan tidak boleh ditawar. Betul. Hal yang keimanan harga mati, ya, keimanan harga mati. Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Jangan lupa Allah tuh pakai dal sebagai kol-kolah tebal di situ, ya. Jadi kalau kita membaca Al-Qur'an, kenapa kok tadi bacaannya enak sekali? Karena Allah itu maha menciptakan, Mbak, sampai ke bunyinya. Bunyi itu fonem ya kalau dalam ilmu bunyi ya. Itu bunyi-bunyinya itu sudah diatur sedemikian rupa sehingga kalau masalah tauhid, Mbak, itu pasti menggunakan huruf-huruf yang tegas. Jadi bukan kayak ketika cerita tentang rahmat, kasih sayang, ya, berbicara tentang yang lembut-lembut, Allah juga menggunakan huruf-huruf yang lembut. Tapi kalau menggunakan khusus berbicara tentang tauhid, nanti Allah gunakan huruf-huruf yang tegas, kan nggak boleh ditawar. Jadi persoalan iman nggak boleh tawar. Persoalan yang syirik-syirik no way. Nah ini buat cewek-cewek udah cukup nawar baju aja. Yang kayak gini, permasalahan kayak gini udah nggak boleh ditawar ya. Kita nggak boleh ditawar. Qul huwallahu ahad. Kan harus mental tuh Allahu ahad. Ya, qul huwallahu ahad, Allahu somad sampai belakang itu nggak boleh ditawar. No way. Dalam itu kan Bu, berarti apakah mitos itu selalu salah kayak gitu kan? Kadang kan kita juga kalau di masyarakat, tadi kan kita bilang juga di masyarakat beragam. Tadi kita tahu nih mitos kayak gini, aku sama Mbak Caca tahu, tapi Ainun nggak tahu gitu. Artinya kan emang itu keberagaman di masyarakat. Beda-beda, berarti beda-beda. Iya, dan setiap kemasannya juga kita belum tentu bisa merasionalisasi. Ada yang bisa dirasionalisasi, misalnya tadi di depan pintu gitu, kenapa di bermake up di ini jadi kenapa, itu kan belum tentu juga. Ada yang bisa dirasionalisasi dan ada yang belum. Maka tugas kita adalah mencari sebetulnya ada pelajaran nggak di balik itu. Kalau nggak ada ya nggak usah sama sekali percaya. Kalau di tempat saya mah dibilangnya gini, kalau misal kayak mitos itu kan kenapa sih dipercaya, kan nggak pasti. Nah itu terus mitos, dibilangnya nah tapi kan itu tuh ilmu niteni kayak gitu.
Nita ini tahu nggak Nun? Enggak. Nah, Nita ini tahu baca. Gimana ya jelasinnya Kak? Liteni itu Tapi jangan inilah mengamati supaya ya. hati-hati ya, supaya hati-hati lebih baik kita merasionalisasi saja, tidak perlu kita mempercayainya. Itu sebagai kata kuncinya ya. Jadi biar itu tetap berada di masyarakat ya, tapi sambil kita pelan-pelan memberitahukannya ya, itu jangan dipercaya bentukannya, tapi kita lihat lebih jauh pemaknaannya. Begitu Mbak. seru deh bahas tentang Seru mitos. banget ya. Padahal kan anak-anak sekarang itu kan kalau udah menyangkut mitos kayak ih Malas apa ya, sih udah kuper malas. banget masa masih percaya mitos, tapi Kayak ternyata Ainun kan, Ainun iya juga nggak tahu. iya Ainun nggak ngerti, tapi ternyata kalau udah dibahasnya dikupas kayak gini jadi asik Iya, banget. apalagi sama Ternyata Bu ini ya, Sofia. banyak Iya. juga ya tentang mitos-mitos kayak gitu. Betul betul. Jadi makin memperkaya wawasan kita aja nih. Oke. Jadi mungkin terima kasih banyak Ibu Sama-sama. udah sharing-sharing. Iya. Alhamdulillah, untung aku kemarin sempat ketemu sama ibu ya. Iya. Ketemu di luar kemarin. Jadi pas juga nggak kita nih. bisa kumpul di Pas sini. banget tadi pas ditelepon pas saya lagi di deket sini. Ya udah Ibu, lama juga nggak Ibu ketemu tadi sama ke Caca sini sama nggak ada Rilis. bawa batagor atau STS atau apa gitu. Sekarang aja yuk, abis ini Oke, ya. boleh. Yuk habis ini. Nah, Iya, tapi iya, kita oke. pamit dulu kepada Oke. pemirsa yang ada di rumah. Terima kasih banyak sudah menyaksikan Ngaji Sebaya. Saya beserta teman-teman dan juga Ibu mohon undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.